Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Inilah Injil Kristus. Syukur kepada Allah. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, sekali lagi mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk lagu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
lahir bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa, saat ini kami percaya di dalam kesukaran kami, di dalam pergumulan kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau terus sertai saat kami mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekali lagi, shalom semua. Kayak kita bersyukur karena kita dapat beribadah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Ya, kita percaya di dalam 1 tahun ini kita sudah mulai rasakan ada suatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Saya tidak tahu sama ada Anda sadar atau tidak, ya. Jadi, tapi bagi saya dan istri saya, ya kami rasakan memang ada perubahan. Apa yang saya katakan perubahan? Kadang sekarang saat malam hari kita masih boleh shopping. Siapa pernah shopping malam-malam? Jam 10 masih shopping. Ada? Coba angkat. Wah, tidak ada. Oh, jujur semua ini. Betulkah? Ya. Sekarang kalau kita lihat di dalam hari-hari kita, ya sekarang ramai orang mulai menjadikan Facebook sebagai media untuk berjualan, berbisnis. Jadi istri saya selalu katakan, Facebook hari ini kan macam pergi Imago. Ya, tahu Imago? Adalah supermarket yang terbesar di Kota Kinabalu karena semuanya ada di sana. Jadi Facebook itu sedemikian. Buka saja Facebook, kita boleh sudah lihat orang berjualan. Orang menjual ini, menjual itu. Ya semuanya berjualan. Ya, saya tidak tahu sampai setiap malam, kadang kalau malam pun kadang kita boleh rasakan ramai orang live. Itu sebutannya. Pernah ikut siapa? Pernah ikut live orang menjual? Ada? Coba angkat tangan. Anda saksikan orang berjualan di Facebook. Ya, ada orang menjual bandel, ada jual ikan, ada jual makanan, ada jual bunga dan macam-macam dijual. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, kenapa orang berjualan? Orang yang tidak pernah kita nampak berjualan sekarang menjadi seorang penjual, berbisnis. Karena ianya adalah suatu keadaan yang menuntut mereka, karena mereka harus meneruskan kehidupan, mereka harus berjualan. Untuk meneruskan hidup, mereka harus ada pendapatan, sama ada pendapatan utama atau sampingan, tapi mereka harus mempunyai pendapatan untuk meneruskan hidup. Karena kesukaran hidup tidak asing bagi kita sebenarnya. Sama ada di dalam ekonomi, kesehatan, bahkan politik, ataupun kerohanian kita. Kita telah menghadapi banyak kesukaran yang belum pernah kita lalui. Ya, tetapi ianya sudah berlaku ya semenjak 1 tahun yang lalu. Ya, di tengah-tengah masalah kesehatan global disebabkan oleh pandemik. Ya, kita melihat pergolakan politik semakin terjadi dan tidak berhenti. Demikian juga masalah sosial di dalam kehidupan kita terus meningkat. Bukan saja kita dapat lihatnya di negara yang lain, ya seperti di Thailand ataupun Myanmar, tetapi bahkan di negara kita sendiri. Ya, ianya adalah suatu yang pasti bahwa kita menghadapi kesukaran di dalam dunia ini. Seperti mana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 20 hingga 21, kita boleh baca bersama-sama, ya. Mari kita baca bersama-sama apa yang Yesus katakan. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena
namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ketika kita semakin dekat kepada kedatangan Yesus, kita melalui semakin banyak ujian, banyak kesukaran di dalam kehidupan kita. Mungkin bukan penganiayaan fisikal, ya, kita teraniaya seperti mana yang terjadi di gereja awal, bahkan di negara-negara yang lain. Dan mungkin kita akan lihat ya mendatang hari ataupun kita akan dengar terjadinya penganiayaan. Namun dengan kekuatan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, kita dipanggil untuk bertahan. Dan dengan demikian kita menjadi terang Kristus untuk dunia yang gelap ini. Dengan mempunyai iman pada masa kesukaran. Justru topik firman Tuhan hari ini adalah iman pada masa kesukaran. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama-sama. Iman pada masa kesukaran. 1, 2, 3. Ya, saya berharap yang di rumah juga boleh bersama-sama ya. Walaupun bercakap dengan TV ya, itu iman Anda. Ya, kita mengistiharkan. Amin. Ya. Jadi saudara-saudari di dalam Kristus, hakikatnya adalah seluruh dunia akan menghadapi lebih banyak kesukaran ya pada hari-hari yang akan datang. Sama ada kita adalah orang yang beriman ataupun tidak ada orang yang terkecuali. Oleh itu, apapun ujian dan kesukaran yang kita lalui, ya, marilah kita ya terus menjalaninya dengan kehidupan yang penuh dengan iman. Dalam firman Tuhan kali ini, saya ingin mencadangkan kepada kita semua bahwa ada 3 perkara yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Pertama adalah bagaimana kita membangun perkara yang penting. Bersama-sama katakan, membangun perkara yang penting. Mungkin kita sudah boleh bertanya, apa yang penting di dalam hidup kita? Ya, seperti yang kita lihat di dalam Markus 13 ayat 1 hingga 2. Sebentar tadi yang dibacakan oleh Reverend Awi. Ya, sebenarnya itu dialog ada di antara Yesus dan murid. Ya, muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, lihatlah betapa kukuhnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Muridnya masih terkagum akan melihat bait suci Allah. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ialah dia katakan demikian, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Wow. Ya, ini suatu nubuat. Waktu muridnya mulai kagum, Yesus lagi bernubuat, wah, satu batu pun tidak akan berdiri. Ya. Jadi sebelum kita melihat pasal yang ke-13, Markus pasal yang ke-13, sebenarnya di dalam Markus 11 dan 12, kita melihat beberapa peristiwa di mana Yesus secara simboliknya sudah menghakimi bait suci. Ya, sebelum dia katakan setiap batu akan diruntuhkan. Ya, kita dapat melihat di dalam Markus 11 ayat 15 di mana Yesus berhadapan dengan penukar uang di bait suci. Ya, seperti mana orang mulai berjualan. Ya, seharusnya bait suci adalah menjadi tempat untuk kita menyembah. Umat Allah menyembah Tuhan, tetapi sudah dijadikan tempat berjualan. Sampai Yesus katakan ini adalah sarang penyamun. Ya. Kemudian seterusnya bagaimana pohon ara yang tidak berbuah. Sebenarnya pohon ara yang tidak berbuah ini ya digambarkan sebagai bangsa Israel, umat pilihan Allah. Seharusnya berhasil, seharusnya dikatakan bertumbuh, tetapi pohon ara ini kelihatan ya subur, rimbun, namun tidak berbuah. Seterusnya, dengan korban bakaran dan korban sembelihan dijadikan lebih penting dari hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia. Bagaimana juga Yesus berhadapan dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua di halaman bait suci. Sebenarnya halaman bait suci adalah tempat untuk mengajar kebenaran Allah. Tetapi pada masa itu imam-imam para kepala ahli-ahli Taurat
Mereka tidak mengajar, tetapi mereka menjadi satu tempat untuk mencari kepentingan diri. Menjadi tempat untuk mendapat hormat daripada orang lain. Ya, justru itu, walaupun perkara itu sudah terjadi, namun murid-muridnya dikatakan masih kagum dengan kemegahan bait suci. Nah, sebaliknya apa yang penting bagi Yesus adalah hati yang mengasihi Allah dan sesama manusia. Karena itu yang sudah diperintahkan dengan iman. Bersedia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Seperti mana yang dikatakan di dalam Markus 12 ayat 29 hingga 31. Ya, saya boleh bacakan dengan Anda. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum yang terutama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan dengan segenap, dikatakan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kemudian Yesus mengajar lagi kepada muridnya. Di dalam Markus 12, 43 dan 44 dia berkata, Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi Yesus mengajar menggunakan dua ayat ini. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memerintahkan muridnya untuk mengalihkan pikiran mereka daripada bait suci yang kelihatan megah. Karena tidak ada yang daripadanya yang akan dimusnahkan, layak untuk menjadi bait suci Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Ya karena Allah hanya inginkan hati yang rindu dan penuh kerendahan untuk menjadi tempat kediaman Allah. Yaitu hati yang bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada diri sendiri. Nah, sebagai mana kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang yang beriman, seorang yang percaya kepada Tuhan, adalah penting untuk membangun perkara yang penting. Apa yang kita bangunkan di dalam hidup kita, apa yang kita bina dalam hidup kita. Karena ketika kita ingin membangunkan sesuatu, sangat penting dalam kita membangun. Ya, sama ada ianya adalah kerjaya. Ya, kita berusaha supaya ekonomi keluarga lebih baik. Ya, ataupun mendapat kedudukan. Kita belajar baik-baik supaya kita mempunyai prestasi yang terbaik. Ataupun keluarga, kita berusaha untuk keluarga kita, membangun keluarga kita. Bahkan perhubungan kita coba. Ya, bahkan juga mungkin kebiasaan kita hari-hari. Kita coba melatih sikap-sikap di dalam kebiasaan kita. Ya, ataupun kemahiran. Nah, semua itu adalah bagaimana kita coba membangun sesuatu di dalam hidup kita. Jadi di dalam kita membangun, kita perlu mempraktikkan iman dengan cara memberikan masa dan tenaga kita untuk membangun perkara tersebut. Percaya bahwa hasilnya pasti berbaloi. Maksudnya di dalam kita membangun sesuatu, kita perlu mengorbankan sesuatu, masa kita, tenaga kita, ya, untuk kita memperolehnya. Dan kita percaya ianya berbaloi untuk hidup saya. Ya, contoh kalau saya boleh katakan, saya ringkaskan, dalam kita mau pandai bermain gitar, kita perlu melatih diri kita, kan? Kita tidak akan duduk langsung pandai main gitar. Ada di sini yang luar biasa duduk, dia nampak, wah saya pandai main gitar, langsung pandai. Tidak, tetapi perlu dilatih. Latihan memerlukan masa, latihan perlukan tenaga, latihan memerlukan banyak perkara supaya kita dapat bangunkan kemahiran itu dalam hidup kita.
Dan kita percaya dalam saya membangunnya, saya akan pasti berhasil. Dan ia berbaloi untuk hidup saya. Nah, jadi di dalam musim puasa ini adalah masa kita secara pribadi untuk menyangkal diri kita. Dan saya ingin mendorong setiap jemaat, setiap kita semua untuk berpikir sama ada apa yang kita laburkan ataupun apa yang kita usahakan di dalam hidup kita benar-benar penting. Penting bukan untuk hari ini, tetapi penting untuk masa depan, 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Ianya berguna untuk hidup kita. Tapi yang terpenting adalah yang kita harus tanyakan juga, adakah yang kita usahakan itu benar-benar penting di mata Tuhan? Kita berusaha macam-macam. Tetapi kita harus tanyakan, adakah itu penting di mata Tuhan? Kita harus ingat bahwa Allah melihat apa yang diabaikan manusia. Nah, seperti yang dilihat dalam kisah janda miskin tadi. Kita melihat bahwa pemberian yang banyak di bait suci sudah pastinya semua orang lihat, wah banyak dia kasih nih, wah ini mesti orang kaya. Kan? Semua orang terkagum. Tetapi ya, kita melihat bagaimana Yesus melihat pemberian daripada seorang janda ini yang memberi dengan kerendahan hati daripada hidupnya. Memberi dengan sikap yang rela untuk berkorban. Dia memberi daripada kekurangannya dan memberi dengan iman, percaya bahwa Allah boleh menyediakan segala sesuatu yang dia perlukan. Dia menyerahkan seluruh nafkahnya. Dia meletakkan masa depannya di hadapan Tuhan. Persoalannya, adakah kita sedang mempraktikkan ataupun menjalani kehidupan yang beriman dengan membina perkara-perkara yang penting bagi siapa? Bukan bagi diri kita, tetapi bagi Allah. Itu harus kita tanyakan, adakah saya sudah membangun sesuatu dalam diri saya yang dilihat penting bagi Allah. Membina hubungan dengan Allah. Bagaimana kita membaca firman Tuhan? Bagaimana kita membinanya? Ada sudah yang mungkin lama sudah lupa untuk membaca firman Tuhan. Karena tidak ada pemimpin sel yang panggil, sudah renungkan firman Tuhan. Ya mungkin sudah lalai, berdoa dan sebagainya. Bagaimana kita dengan mempercayakan Tuhan? Apa yang mungkin kita tidak lihat hari ini. Bahkan masa depan kita mulai meletakkannya di dalam Tuhan. Kita mulai melaburnya di dalam Tuhan. Kita harus pikirkan. Ya, ketika kita adalah orang yang beriman. Di dalam kita membangun perkara yang penting. Kedua, hal yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktikkan ketekunan kita dengan penuh sabar. Ini pun sesuatu yang harus kita belajar. Bagaimana kita mempraktikkan ketekunan dengan penuh sabar. Mari kita bacakan Markus 13 ayat 13. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Saya takut jemaat sudah tertidur, apalagi yang di rumah. Mungkin ada yang sambil baring-baring ikut kebaktian. Ya. Jadi mari bersama-sama kita bacakan Markus 13 ayat 13. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kita dapat melihat perkara yang sama juga. Ya, kalau kita mengikuti kitab Injil, ya kita boleh melihat ada juga ya catatan yang sama ditulis di dalam Injil yang lain. Khususnya Injil Matius dan juga Lukas. Ya, jadi kita akan menyentuh kedua kitab ini yang membicarakan Markus 13 ayat 13. Ya, yang pertama dalam Matius 24 ayat 12 hingga 13 dikatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kemudian di dalam Lukas 21 ayat 19. Ini adalah terjemahan Indonesia masa kini. Ya, dikatakan demikian, kalau kamu bertahan dan sabar, kamu akan selamat. Jadi di dalam konteks hari ini
maka kasih kebanyakan orang semakin dingin adalah merujuk kepada kasih murid-murid Yesus ya terhadap orang-orang yang belum percaya. Karena saat itu mereka mengalami penganiayaan di dalam akhir hidup mereka. Ya, jadi sudah tidak semestinya bahwa kasih itu akan menjadi dingin secara langsung bila melihat masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Ianya sebenarnya adalah suatu menyatakan bahwa perkembangan sejarah, peredaran masa itu terjadi. Bahwa kadang di dalam perjalanan hidup kita, kadang tanpa kita sadari, ya kita sudah semakin dingin. Ya, oleh itu kita harus mempraktikkan sikap bertekun dengan penuh sabar. Ya, lebih-lebih lagi di tengah-tengah kesukaran hidup kita. Karena ianya adalah penting untuk merenggangkan iman kita. Ya, jadi itu penting. Di dalam kita menjalani hidup kita, kita harus praktikkan iman kita. Ya, agar kita punya iman semakin diuji, semakin kuat. Ya, pada hari ini, ya banyak orang percaya menghadapi penganiayaan. Mereka merasakan, wah saya teraniaya, saya rasa ya saya sangat-sangat ditindas. Ya, tetapi sebenarnya ya kita sebenarnya jauh lebih selesa, saya katakan demikian. Tetapi sebenarnya di dalam keadaan keselesaan kita, ianya adalah suatu yang sangat bahaya di dalam kehidupan kita. Kita sudah mulai selesa. Ya kadang kalau kita bilang bagi pilihan, ya mungkin saya tidak salahkan jemaat kadang yang ada di rumah. Harus beribadah di rumah. Karena apa? Karena mereka mungkin sudah tua atau mereka harus menjaga anak-anak di rumah. Ya, karena itu keadaan mereka. Ya, tetapi kadang ada sudah mulai macam sedesa lagi duduk di rumah online. Tak payah susah-susah ya. Kadang kita rasa lebih selesa itu betul-betul membuatkan kita rasa oke, saya pun dengar khotbah. Berbeza. Ya. Orang percaya tidak menghadapi penganiayaan, sering menghadapi godaan. Hari ini kalau kita tidak mengalami penganiayaan dalam hidup kita, kita berhadapan dengan banyak godaan dalam hidup kita. Bila kita jalani hidup kita dengan selesa, Anda juga sedang berhadapan dengan godaan dalam hidup kita. Ya, membuat kita mungkin sambil lewat, tidak kisah begini Ya, mungkin sudah mulai melihat orang buat baik sama kita pun kita sudah mulai pandang sinis dengan orang itu. Ya, kadang orang juga berpikir, pergilah gereja, nanti ya makin lama tumbuh kau punya tanduk. Kadang ada orang bermain begitu, enggak lah, oke juga Kadang kita memilih untuk lebih selesa. Tetapi adalah penting kita harus mempraktikkan untuk terus bertekun dengan penuh sabar. Sehingga ya akhir hidup kita berpegang teguh dan terus berada di landasan yang betul. Supaya kita boleh melihat apa yang kita inginkan benar-benar tercapai di dalam hidup kita. Ya, bertekun bukanlah suatu yang ada pada kita secara lahiriah. Maksudnya sejak kita lahir ada sudah ketekunan dalam hidup kita. Tidak. Ia adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara sadar. Maksudnya kita harus paksa diri kita. Kita harus latih diri kita untuk kita ada sikap ketekunan. Ya, jadi ianya bukan kita lahir langsung tekun, tidak. Harus dilatih, harus didorong. Jadi di dalam kita melatih, kita akan dapat bahwa kita mulai mendisiplinkan diri kita. Kita mulai mempraktikkannya dan semakin kita memperolehnya. Semakin kita lakukannya, kita semakin memperoleh ketekunan itu dalam hidup kita. Jadi dengan bertekun, dengan penuh sabar, kita akan membantu kita untuk melangkah lebih jauh. Kita terus bertekun, kita akan terus melangkah lebih jauh. Kita berusaha untuk mencapai tujuan matlamat yang ditentukan dengan sikap yang berdedikasi dan tidak berasa kecewa ketika semuanya belum tercapai. Ya, sebagai hasilnya kita mungkin tidak mudah berhenti berputus asa karena kecewa menjadi suatu yang mungkin mulai timbul soal negatif di dalam hidup kita. Membuatkan kita rasa
Kalau saya terus berusaha, ya saya terus buat begini, nanti gagal lagi. Kadang kita mau buat, nanti gagal, berhenti, putar lagi. Dan mengulangi hal-hal yang sama di dalam hidup kita. Dalam kegagalan dalam hidup kita. Jadi kita harus bertekun. Di dalam kita membina sesuatu dalam hidup kita, kita harus bertekun. Supaya kita tidak mengalami kitaran negatif dalam hidup kita sehingga membuat kita putus asa. Justru kita boleh menjadi kecewa. Tetapi bila kita bertekun dan kita terus bertahan, kita akan melihat, kita dapat melangkah lebih jauh. Melihat hasil yang berbeza. Dan kita mendapatkannya. Jadi bertekun dengan penuh sabar juga akan membawa pengharapan kita kepada Tuhan. Akan memberikan suatu harapan di dalam hidup kita. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai penolong. Kan itu sudah Tuhan janjikan bahwa aku akan berikan seorang penolong kepadamu. Jadi kita harus berserah kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Untuk terus bertekun, untuk terus bertahan dengan penuh sabar. Untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita terus bertahan. Dan tetap percaya kepada Tuhan supaya kita memperoleh hasilnya. Supaya kita juga mulai mengalami proses Tuhan membentuk kita. Jadi tidak mengapa di dalam hidup kita, dalam kita menjalani hidup kita melalui kegagalan. Dan saya percaya setiap kita sudah pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita belajar. Sebab kita tahu bahwa kita ini tidak sempurna. Jadi kita harus meresponi dan terus belajar daripada kegagalan supaya kita tidak mengalami kegagalan dalam perkara yang sama dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa ditunda tidak berarti ditolak. Tidak sama maksudnya ditunda dengan ditolak. Maksud ditolak ini tidak dijawab. Kadangkala jawaban bagi setiap kita berdoa, ya bila kita berdoa, kita minta sesuatu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Bukan soalnya Tuhan tidak jawab, ya. Tapi sebenarnya pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebenarnya sudah ada untuk setiap doa kita. Dan kadangkala jawaban Tuhan kepada setiap kita apa? Bersandarlah kepada dan kamu akan selamat dan semakin bertumbuh. Pada hari ini kita harus tanya, adakah kita semakin lebih sukar untuk bertahan? Ataupun kita sudah mulai kurang sabar? Dan kita mulai bertanya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita? Adakah dengan kita mengongsikan Yesus kepada orang lain, menjadikan kehidupan kita menjadi seorang yang beriman, menjadi saksinya, tetap committed kepada kelompok sel, ya kita ikut kebaktian seperti hari ini. Dan semua yang kita lakukan dahulu kita rasa sangat teruja. Wow, saya bersemangat untuk beribadah. Tetapi semua berubah, sudah menjadi suatu yang dingin dalam hidup kita. Kadang ianya menjadi suatu tugas, bukan suatu kerinduan dalam hidup kita. Dan makin lama kita rasa makin susah ya untuk tetap berusaha datang kepada Tuhan. Jadi saya juga ingin menyarankan kepada setiap kita agar kita terus bertekun dengan penuh sabar sehingga kita melihat hasil yang kita usahakan, yaitu kita dapat melihat keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Saya ambil contoh, ya, dalam contoh saya kasih singkat begini. Kalau kita mau sesuatu, ya contoh kita ingin membeli sesuatu. Contoh Anda membeli iPhone berapa sekarang? 13. Wah saya mau iPhone 13. Jadi Anda mulai kumpul uang. Kumpul. Tapi bila Anda stop untuk kumpulnya, sudah pasti Anda tidak akan memperolehnya. Tetapi bila Anda kumpul. Dan akhirnya genap dan Anda dapat membeli. Dan handphone itu ada pada Anda. Demikian. Di dalam kita mencari Tuhan, di dalam kita membina hubungan kita,
Mari kita terus mempraktikkan, mari kita terus bertekun dengan sabar dalam menjalani kehidupan kita hari-hari. Jadi jangan kita memutuskan hubungan kita dengan Allah ataupun gereja. Ya kalau hari ini anak-anak muda mungkin sudah bilang, ya baru-baru istri saya karena dia rindu betul mau lihat ibadah, ya kalau dulu berbeza. Dia mulai buka di page PJA, di PJA kita ada Facebook. Jadi dia mulai lihat semua, ya ada ini, cobalah dulu begini. Dia mulai rindu. Ya, dia mulai mencari yang lama-lama. Dia tidak sama sudah sekarang jauh-jauh. Ya. Jadi itu sudah memberikan bahwa tidak seperti dulu. Ya, kita hari ini kalau dulu muda-mudi kita selalu ada perayaan kan. Ada activity anak muda. Ya, yang orang bilang boleh kumpul sama-sama, cerita sama-sama, menari di atas pentas sama-sama. Ya, tidak sama sudah. Kadang kita sudah mulai rasa kita ini terabai, tersisi. Pemimpinku pun hari-hari mana tanya kabar saya. Ya, apalagi girlfriendku. Rasa terabai. Ya. Ataupun mulai rasa tertolak. Mungkin ada orang-orang ini orang-orang kita rasa tertolak. Ya, jadi jangan rasa sesal atau rasa rendah diri. Ya, karena bila kita rasa demikian, ya tidak salah untuk rasa demikian. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Saat kita merasa tiada yang mungkin perhatikan kita, saat kita mulai rindu sama Tuhan, cari Tuhan. Ya. Jadi perkara yang ketiga juga yang harus ada pada setiap kita harus bersedia menghadapi lebih banyak ketidakpastian. Maksudnya kita harus bersiap sedia bahwa kita akan menghadapi banyak hal-hal yang kita tidak jangkakan. Hari ini COVID-19 kita tidak jangkakan tahun 2020 kita ada COVID-19. Yang kita bayangkan di pikiran kita sejak sekolah lagi akan ada apa? Kereta terbang, kan? Siapa sini yang sekolah? Wah kalau dulu oke, cikgu suruh lukis masa depan. Wah semua tulis kereta terbang tahun 2020. Tapi akhirnya bukan kereta terbang. Apa yang terbang? Virus. Jadi tidak dijangka terjadi hari ini. Tetapi apa yang kita harus ada, kita harus bersiap sedia menghadapi lebih banyak ketidakpastian. Mari kita bacakan Markus 13 ayat 19. Maafkan saya lap dulu lah ya. Aduh. Berbeza, kalau dulu sejuk. Sekarang bukan tidak sejuk, kurang sejuk. Okay? Mari bersama-sama kita bacakan Markus 13 ayat 19 bersama-sama. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, jadi kita menjangkakan bahwa pada hari-hari terakhir adalah ianya tidak sama seperti apa yang akan terjadi hari ini dan kemudian. Karena Yesus sendiri sudah berkata bahwa ianya tidak akan sama. Nah walaupun demikian kita dalam keseluruhan Markus 13. Allah ataupun Yesus sendiri juga berkata bahwa kita harus berwaspada dan juga berhati-hati. Nah jadi kita mendorong setiap kita bahwa kita harus berwaspada dan yakin bahwa Allah berkuasa di dalam setiap keadaan kehidupan kita, bahwa kita percaya bahwa Allah akan memulihkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Hari ini kita pun sentiasa berdoa supaya kita boleh beribadah seperti sedia kala. Kita boleh memuji, ya. Saya rindu melihat choir ya, di atas beribadah bersama-sama. Ya, kerinduan kita. Tetapi ianya sudah tidak sama. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan boleh melakukannya. Mengubah segala sesuatunya. Nah di dalam sebuah laman web. Dalam Open Doors. Ya, dia ada mempunyai suatu bahagian yang disebut World Watch List. Ya, World. Okay. Dan ia menyenaraikan sebenarnya 50 buah negara di mana orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Yang paling ekstrim. Ya, bukan yang macam dimarah cikgu, sana kau berdiri, enggak, yang ekstrim. Jadi persoalannya sekarang bila kita lihat ini, tahukah kamu Malaysia dalam kedudukan keberapa? Ya, adakah Anda tahu? Ya. Jadi Anda pikir kamu rasa daripada 1 hingga 50 Malaysia nomor berapa? Ya, yang mengalami penganiayaan.
Ya, jadi di dalam laman web tersebut ya, kalau kamu ada kesempatan Anda boleh Google, tapi jangan Google sekarang jawabannya, ya jangan. Ya. Jadi kita boleh baca bahwa orang-orang Kristen yang tinggal di negara-negara tersebut akan menghadapi hukuman mati. Kalau mereka tidak dihukum mati, ya mereka dan keluarga mereka akan dibawa ke kem paksaan. Mereka dipaksa untuk bekerja sebagai penjenayah politik. Ada juga ya beberapa orang Kristen yang tidak diterima oleh keluarganya, bahkan ada yang dibunuh karena mereka percaya kepada Yesus. Ada juga yang dihantar kemana? Ke rumah sakit jiwa karena dianggap gila, karena telah hilang akal, karena tukar agamanya. Nah, semuanya hanyalah sebagian daripada iceberg, ataupun ada sebagian daripada ketulan ais di lautan yang luas. Kita hanya lihat sikit-sikit, tetapi di dasarnya ada suatu ketulan yang lebih besar. Ya, mungkin kita lihat, oh ini oke lah. Tapi sebenarnya ianya lebih daripada itu. Nah, jadi soalannya sekarang, sudah pikir Malaysia tangga keberapa? Ada yang mau teka? Ya, sudah di pikiran masing-masing kan? Nah, jadi jawabannya Malaysia sebenarnya berada di dalam tangga yang ke-46 daripada 50 buah negara. Bukan nomor 1. Berarti kita tidak boleh katakan bahwa kita ini sebenarnya mengalami penganiayaan. Karena berbanding daripada 50 buah negara itu yang tersenarai, yang terlihat, mungkin ada yang tidak tercatat sebenarnya. Yang disembunyikan mungkin. Tetapi Malaysia di tangga ke-46. Coba kita pikirkan kembali. Adakah kita masih rasa teraniaya dengan apa yang kita lalui di dalam kehidupan kita? Sebenarnya jauh daripada penderitaan, jauh daripada penganiayaan dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menaikkan doa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ya kita tidak seperti negara yang mengalami penganiayaan yang ekstrim dalam hidup mereka. Tetapi kenapa kita masih berdoa, Tuhan curahkan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, lindungi kami. Mengapa? Karena sebenarnya kesukaran dan ancaman yang jauh daripada penderitaan, yang tidak menjadikan kita menderita sebenarnya menyebabkan kita sakit secara rohani. Kita mulai sakit. Kenapa saya katakan kenapa kita mulai sakit? Karena kita sudah merasakan Tuhan tidak dekat dengan kita. Kita hidup selesa. Saya rasa macam tidak ada Tuhan dalam hidup saya. Mungkin kita sudah mulai rasa demikian. Bila kita cakap sesuatu yang jahat, kita tidak rasa berdosa. Kita tidak rasa yang jahat. Tapi perkataan kita menggambarkan siapa kita. Jadi kita tidak boleh katakan kita kelihatan secara luaran, ya kita sehat. Tetapi secara fisikal, secara rohani, adakah kita sehat sebenarnya? Sebenarnya kita ini sepertinya sedang berpaut pada seutas tali yang hampir putus. Bila-bila masa kita boleh jatuh. Bila-bila masa kita boleh tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi jangan kita mulai cakap tentang wah kita ingin dimurnikan oleh api Allah. Tidak. Kadang dalam hidup kita pun kita sudah boleh melihat ya. Kalau macam parking penuh, tidak ada parking di rumah doa sekarang penuh, tidak mau datang ke gereja. Ataupun saya harus berjalan jauh bah, ini mau pergi tunggu bus. Malaslah di rumah lah online. Jauh bah. Leceh semua. Ataupun SOP, sekarang kalau masuk gereja susah bah. Nggak ada sudah duduk boleh cerita-cerita sama kawan. Saya mau yang relax ya. Ataupun banyaknya SOP, jalan nggak boleh, ataupun duduk nggak boleh sembarang. Kita masuk kita harus ikut duduk. Ya itu SOP. Tujuan untuk menjaga. Ya, bukan karena kita harus saja mematuhi perintah kerajaan, tetapi menjaga, melindungi kita. Tapi kita sudah mulai rasa, wah semua itu melecehkan. Dan kita sudah boleh dikatakan kita mulai meninggalkan Tuhan. Jadi kehidupan orang yang beriman adalah kehidupan yang bersedia menghadapi ketidakpastian meskipun kita belum melihatnya.
Tapi kita berpegang teguh kepada Yesus di dalam pengharapan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita tetap berpaut kepada Tuhan. Terus berusaha berpegang kepada apa yang Tuhan ajarkan kita, yang telah berikan kepada kita untuk memimpin hidup kita. Jadi di dalam kita menjalani hidup kita, kita harus mulai bersiap sedia. Ya, dalam kita bersiap sedia akan membuatkan sebenarnya dunia kita ini sebenarnya berbeza. Karena kita sudah mempersiapkan sesuatu. Walaupun kita tahu bahwa besok tidak sama, ya esok lain cerita. Nah, saya boleh bagi satu scenario, ya satu cerita lah, ya. Bukan cerita, ini hakikat. Ya, baru-baru waktu saya berjogging, jogging, ya saya terserempak dengan Reven sama Madin, ya. Jadi Reven sama Madin pun dia bersenam lah, ya, dia kata, syukur, dia kata, bang, syukur ada kasut anak saya, ya, syukurlah muat saya boleh pakai. Kalau tidak ada kasut jogging, dia bilang, untuk bersenam. Ya karena beberapa minggu yang lalu, ya Reven sama Madin di flatnya mengalami kecurian. Ya, dia punya selipar kasut yang di luar dia letak semua habis. Diambil, dicuri. Ya. Itu terjadi, benar-benar terjadi. Ya. Jadi kalau Reverend nih tahu bahwa nanti mungkin itu hari pasti saya punya selipar akan dicuri. Ya mungkin dia bilang nanti dicuri. Jadi mungkin dia kalau dia tahu pencuri akan datang, dia akan simpan semua kasut, simpan di dalam rumah. Karena pencuri nanti datang itu. Ya ambil. Ataupun mungkin dia bilang, bagus saya buat persiapan, saya beli kasut baru. Kalau nanti pencuri datang, saya sudah ada kasut baru, boleh jogging. Ya, kalau dia tahu juga kasutnya akan dicuri, ya mungkin dia akan tulis satu notis di tempat rak kasutnya di luar itu. Jangan curi kasut kami, belum ada yang baru, belum gaji, nanti beli baru kau curi. Ya, tidak mungkin juga kan? Karena itu sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak tahu bila pencuri datang dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita ingin maksudkan di sini, kita harus bersiap sedia menghadapi kesukaran dan ketidakpastian. Saat kesukaran dalam hidup kita datang, kita dapat berdiri teguh. Kita dapat berdiri, meletakkan kepercayaan kita, kebergantungan kita kepada Tuhan dalam menghadapi kesukaran hidup kita. Jadi apa yang kita dapat persiapkan kehidupan kita sehari-hari. Jadi adakah kita sudah mulai mempersiapkan sesuatu dalam hidup kita? Bila kesukaran semakin sukar, kita dapat bersiap. Jadi kita harus mulai meluangkan masa membina ya kehidupan kita. Apa yang kita perlukan dalam menjalani hidup kita secara rohani. Kita harus mulai berusaha mencari Tuhan. Jadi kita juga harus mulai bersikap jujur di dalam hidup kita bahwa kita ini terbatas, kita tidak mampu. Tetapi bila kita bersikap jujur, akan membawa kita melihat diri kita berbeza. Bila kita bersikap jujur dengan diri kita, bahwa kita mulai rasakan bahwa kita ini lemah. Bila kita juga bersikap jujur dengan Allah, ya ianya membawa kita bahwa kita perlukan Tuhan dalam hidup kita. Bila kita bersikap jujur dengan sesama kita, dengan orang lain, berarti kita juga memerlukan sokongan dan dorongan daripada orang lain. Jadi itu akan membantu kita bertumbuh, membuatkan kita bertumbuh di dalam iman kita sehari-hari. Jadi kita kembali seperti mana yang Yesus katakan di awal firman Tuhan. Dia menubuatkan bait suci akan dimusnahkan, akan dihancurkan. Dan kita juga percaya bahwa Yesus dan kepribadian kuasanya, karena dia satu-satunya Allah yang benar dalam hidup kita. Sudah semestinya apa yang dia peringatkan kepada kita, bahwa kita akan menghadapi hari-hari yang sukar, yang akan menguji hidup kita. Kita harus mulai berjaga-jaga, berhati-hati. Jadi kita harus menjalani hidup kita sebagai orang yang percaya. Lebih-lebih lagi bila kita adalah orang yang percaya, ya, membawa nama Tuhan.
kita harus mulai bergantung sama Tuhan. Menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Oleh itu saya mendorong setiap kita jemaat Tuhan. Marilah kita berdiri teguh sehingga akhir hidup kita. Nah, saya percaya bahwa tangan Tuhan yang Maha Kuasa selalu ada untuk siapa? Saya dan Anda semua. Jadi kita harus melakukan, harus melatih iman kita dalam kita mencari Tuhan. Nah, di dalam pelayanan PJA kami sangat bergumul sebenarnya juga. Saya tidak tahu kalau yang di rumah doa. Ya, kalau di PJA kami berhadapan dengan masalah signal. Ya, kami ada kelompok sel online, tapi online biasanya kami hanya menggunakan WhatsApp. Karena WhatsApp lah yang hanya mampu menembusi segala sesuatu. Ya, jadi semalam sewaktu saya menyiapkan khotbah, ya, seorang pemimpin sel saya, pemimpin sel dewasa, dia kirim gambar. Sebab setiap minggu setelah mereka sel, mereka akan ambil gambar, kirim kepada saya, dan saya akan record. Nah, jadi setiap minggu mereka akan kirim. Nah, jadi ini gambar salah satu yang saya terima semalam. Saya rasa sedih juga tengok, tetapi sebenarnya menyadarkan saya. Nah, ya, pernah kamu alami begini? Ya, kelompok sel, oke kita ambil gambar, terpaksa pemimpinnya, ya, tunggu reconnecting, tidak perlu disambungkan, dia tunggu, tapi masih tersenyum. Ada lagi yang begini, nah, garuk kepala tunggu, bila, ya, cabarannya karena signal ataupun keadaan internet di kawasan PJ sebenarnya tidak berapa baik. Ya, kami selalu mencoba, mendorong, coba ini, kita usaha. Selagi belum ada kelompok sel fisikal, kita harus coba. Dan kami mendorong tahun ini, ya pemimpin, saya kata jangan kita mengalah, kita harus coba dan kita harus belajar. Dan kami cabar, kami punya pemimpin, ya kita buat latihan pemuridan tetapi melalui Zoom. Wah. Dan yang luar biasanya kebanyakan yang ikut ini adalah pemimpin dewasa. Padahal awalnya waktu kami cerita tentang kelompok sel online pun sudah mengeluh. Karena mereka tidak biasa, tidak pandai. Kami bukan seperti anak muda. Tetapi saya kata kita harus coba. Kita harus berusaha. Kita harus melatih. Jangan tunggu kita pandai baru kita mau. Tapi dari ketidaktahuan kita. Ya, setiap kalau Anda perasan sebenarnya di sebalik daripada ibu-ibu online ini ada anaknya jaga duduk sama-sama. Dia jaga. Oke, ibu, contohnya ibu Ludia tolong kongsikan. Anaknya tolong bukakan speakernya. Ya, jadi kami tunggu. Lain lagi kalau terputus tunggu. Tetapi kerinduan kita mau cari Tuhan. Jangan karena tunggu kita mau selesai baru kita mau cari. Saat susah, bila kita cari berkatnya luar biasa. Cari Tuhan. Bagi anak-anak muda, cari mana kita boleh belajar mengenali Tuhan. Kita cari Tuhan. Sehingga kita dapat melihat bahwa, wah, membangun iman saya. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri teguh, percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah kurang panjang untuk kita semua. Saat kita bergumul, menghadapi kesukaran, ya pasukan pujian boleh naik. Kita harus mulai percaya bahwa Tuhan boleh menolong kita melalui kesukaran hidup kita. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam hidup kita mungkin kita sudah lalai atau sudah leka, kita cukup selesa dalam hidup kita hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa adakah kita masih tinggal di dalam keadaan keselesaan kita. Kita sudah mulai menyesuaikan diri di dalam keadaan pandemik. Bukan membuatkan kita semakin dekat kepada Tuhan, tetapi semakin jauh. Nah, hari ini firman Tuhan mengajar kita. Cari Tuhan selagi dapat. Cari Tuhan. Bina iman Anda. Kerinduan Anda kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Sebagai respon kita akan firman Tuhan.
Biar kerinduan kita, kesegaran kerohanian kita akan dibangun oleh Tuhan.